Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat bergabung di video pembelajaran tentang perkembangan hukum laut internasional dan pengantar zona-zona maritim. Nama saya Gusman Siswandi. Video pembelajaran ini akan terdiri dari dua bagian. Di bagian pertama, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait sejarah perkembangan hukum laut internasional, dan di bagian kedua akan disampaikan beberapa hal mendasar terkait zona-zona maritim serta bagaimana perkembangannya saat ini berdasarkan hukum laut internasional. Video pembelajaran ini diharapkan dapat memberi pemahaman mendasar tentang hukum laut internasional dan zona-zona maritim yang nantinya akan banyak terkait dengan materi hukum laut dan hukum kepariwisataan. Video pembelajaran ini akan terdiri dari dua bagian. Di bagian pertama, saya akan mereview sedikit mengenai prinsip-prinsip dan teori dasar dalam hukum internasional, karena hukum laut internasional itu sangat terkait dengan hukum internasional itu sendiri. Dan kemudian di bagian berikutnya saya akan membahas sejarah penting dalam perkembangan hukum laut internasional. Kemudian di bagian kedua akan dibahas mengenai zona-zona maritim dan perkembangan terkini. Hukum laut internasional merupakan cabang dari bidang hukum internasional. Hukum internasional pada prinsipnya merupakan seperangkat aturan, asas, dan kaidah yang mengatur hubungan di antara negara-negara dan subjek hukum internasional lainnya. Cakupannya antara lain prinsip-prinsip mengenai kedaulatan negara, kemudian integritas wilayah, hubungan kerjasama dan persahabatan antar negara, serta penyelesaian sengketa secara damai. Di dalam hukum internasional, kita mengenal beberapa sumber hukum, sebagaimana tercantum dalam Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1. Adapun sumber-sumber hukum internasional tersebut adalah perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, serta jurisprudensi dan pendapat para ahli sebagai sumber hukum tambahan atau subsidiar. Mata kuliah ini akan banyak membahas sumber hukum tentang perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, serta jurisprudensi dan pendapat ahli di bidang hukum laut internasional. Di samping itu, di dalam hukum internasional juga dikenal beberapa subjek. Tidak hanya negara, tetapi juga dikenal organisasi internasional, individu, dan aktor-aktor atau entitas-entitas non-negara lainnya, seperti misalnya Palang Merah Internasional, kemudian juga dikenal belligerent, dan juga organisasi non-pemerintah atau non-governmental organization. Dalam mata kuliah ini, kita akan banyak membahas peran negara dan organisasi internasional dalam pembentukan dan juga implementasi hukum laut internasional, dan juga dalam beberapa hal akan dibahas peran organisasi non-pemerintah atau non-governmental organization. Perkembangan hukum laut internasional dapat kita tarik dari sejak disepakatinya Treaty of Tordesillas di tahun 1494 antara Portugal dan Spanyol. Pada saat itu, Portugal dan Spanyol menyepakati untuk membagi wilayah dunia ini menjadi dua bagian, dan masing-masing memiliki hak untuk berlayar, dan ini menjadi titik awal dari upaya dominasi terhadap wilayah laut. Dominasi terhadap wilayah laut ini kemudian dibahas dalam
pendapat yang dikemukakan oleh Hugo Grotius dan John Selden. Hugo Grotius, sebelah kiri, adalah ahli hukum dari Belanda yang berpendapat bahwa lautan itu harus dianggap bersifat bebas, atau dikenal juga dengan free seas, freedom of the seas, atau mare liberum. Artinya, laut itu dapat dimanfaatkan oleh siapa saja. Yang di sebelah kanan adalah John Selden dari Inggris yang berpendapat bahwa laut itu merupakan wilayah yang dapat dikuasai atau diduduki, atau yang dikenal juga dengan closed seas atau mare clausum. Battle of the Books ini menandai pertentangan antara laut sebagai wilayah yang bebas dan laut sebagai wilayah yang dapat dikuasai atau tertutup. Dan dalam praktiknya, kemudian negara-negara mengambil langkah-langkah untuk mengklaim sebagian dari wilayah laut menjadi bagian dari kedaulatan mereka. Praktik-praktik negara ini kemudian dibahas dalam konferensi kodifikasi Den Haag tahun 1930, dan dari konferensi itu disepakati berbagai kodifikasi praktik negara-negara terkait dengan implementasi hukum laut internasional. Perkembangan di hukum laut internasional terus berjalan dan hingga akhir Perang Dunia Kedua, negara-negara mencoba untuk menyepakati aturan-aturan dalam bentuk perjanjian internasional yang mengikat secara hukum. Dan akhirnya kemudian dilaksanakan rangkaian konferensi di bidang hukum laut yang diprakarsai oleh PBB. Pertama di tahun 1958, kemudian yang kedua di tahun 1960, dan yang ketiga mulai tahun 73 sampai 82. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak sekali juga perkembangan klaim-klaim negara sepihak terhadap wilayah laut, seperti misalnya Proklamasi Truman di tahun 1945 tentang landas kontinen. Pada saat itu, Amerika Serikat berupaya untuk mencari sumber daya alam baru, khususnya sumber daya migas, di luar wilayah daratan. Dan kemudian dianggap bahwa salah satu potensi yang cukup besar adalah sumber daya alam atau migas di landas kontinen di Teluk Meksiko. Namun pada saat itu belum ada hukum internasional yang mengatur apakah negara berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam di landas kontinen yang letaknya berada di luar laut teritorial. Sehingga pada saat itu Presiden Truman mengeluarkan proklamasi yang menyatakan bahwa dalam rangka menjamin hak dari Amerika Serikat untuk memanfaatkan sumber daya alam, maka Amerika Serikat menganggap sumber daya alam yang terletak di landas kontinen harus diletakkan di bawah yurisdiksi dan kendalinya. Deklarasi ini juga menggunakan pendekatan natural prolongation theory bahwa landas kontinen merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan. Proklamasi Truman ini kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya, dan tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap praktek Amerika Serikat ini. Hal yang kurang lebih sama juga diklaim oleh negara-negara di Amerika Latin, khususnya Ekuador, Peru, dan Chili. Ketiga negara ini mengklaim bahwa terdapat kesatuan yang hakiki di antara wilayah darat dan wilayah laut. Ada keterkaitan dalam hal sumber daya alam yang kuat antara fenomena yang terjadi di wilayah Pasifik Selatan yang dikenal dengan Humboldt atau Peruvian Current. Humboldt atau Peruvian Current ini mengakibatkan wilayah sekitar Ekuador, Peru, dan Chili sangat kaya akan plankton dan fitoplankton yang menjadi bahan pangan utama bagi burung-burung yang
berada di sekitar wilayah ketiga negara tersebut. Burung-burung tersebut kemudian dapat membantu menghasilkan pupuk yang dikenal dalam bahasa setempat sebagai guano, dan guano merupakan salah satu devisa ekonomi terbesar dari ketiga negara tersebut. Berdasarkan fenomena alamiah ini, ketiga negara mendeklarasikan yang dikenal dengan Santiago Declaration on the Maritime Zone di tahun 1952, yang menyatakan bahwa ketiga negara ini memiliki exclusive sovereignty atau kedaulatan eksklusif dan juga jurisdiksi terhadap wilayah laut sejauh 200 nautical miles atau 200 mil laut. Ini dikenal dengan teori patrimonial sea, karena menurut Chili dan Ekuador dan Peru, di jarak itulah terjadi fenomena alam yang dihasilkan oleh Humboldt Peruvian Current. Kemudian, negara-negara berhasil menyepakati instrumen internasional dalam Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut di tahun 1958. Konvensi ini yang dihasilkan mengatur tentang laut teritorial dan zona tambahan, landas kontinen, laut lepas, perikanan dan konservasi sumber daya alam, khususnya sumber daya hayati di laut lepas. Namun demikian, konvensi-konvensi Jenewa ini belum berhasil menyepakati sampai sejauh mana negara-negara dapat mengklaim laut teritorial atau laut yang dapat menjadi bagian dari kedaulatan negara pantai. Kemudian dicoba dibahas kembali dalam konferensi Jenewa yang kedua di tahun 1960, namun konferensi tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan. Perkembangan setelah Perang Dunia Kedua dan perkembangan di sekitar perundingan Konvensi Jenewa diwarnai oleh juga munculnya negara-negara yang baru merdeka seperti Indonesia, yang sebagaimana kita tahu mendeklarasikan negara kepulauan atau wawasan Nusantara di tahun 1957 dan menuangkannya dalam Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960. Klaim ini mengakibatkan Indonesia memiliki wilayah perairan yang lebih luas dibandingkan dengan pada saat Indonesia masih diatur oleh Ordonansi Belanda di tahun 1939. Masalah yang juga terkait dengan penambahan klaim wilayah negara diwarnai oleh putusan International Court of Justice atau ICJ dalam Anglo-Norwegian Fisheries Case atau sengketa perikanan antara Inggris dan Norwegia. Dalam kasus tersebut, Norway menganggap bahwa negaranya memiliki karakteristik pantai yang sangat unik sehingga tidak mungkin untuk menarik garis pangkal biasa, sehingga mereka perlu menarik yang namanya garis pangkal lurus atau straight baseline. Straight baseline ini kemudian diadopsi dalam konsepsi negara kepulauan dan berkembang menjadi garis pangkal kepulauan. Kedua praktek ini dapat mengakibatkan klaim terhadap wilayah laut menjadi semakin bertambah luas, dan itulah yang juga terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Di sekitar akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, hukum laut internasional juga diwarnai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya mengenai eksplorasi dasar laut dalam atau penambangan dasar laut dalam yang dikenal juga dengan istilah deep sea mining. Namun pada saat itu, deep sea mining hanya dapat dilakukan oleh segelintir negara-negara saja yang memiliki kemampuan di bidang finansial, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hal ini kemudian dipertanyakan oleh Ambasador Arvid Pardo dari Malta, sebagaimana dapat dilihat di sini, di hadapan Majelis Umum PBB dalam salah satu sidangnya di tahun 1967, mempertanyakan apakah kemudian pemanfaatan dasar laut dalam atau aktivitas deep sea mining itu memang hanya dapat dilakukan oleh sekelompok negara-negara tertentu saja, atau apakah kegiatan tersebut harus diatur berdasarkan hukum internasional
sehingga seluruh masyarakat internasional dapat menikmati manfaatnya secara bersama-sama. Atau prinsip yang beliau perkenalkan adalah kawasan dasar laut internasional atau dasar laut dalam sebagai warisan bersama seluruh umat manusia. Common Heritage of Mankind. Ini merupakan salah satu permasalahan yang kemudian mengarah pada perundingan hukum laut berikutnya, yaitu Konferensi Hukum Laut Ketiga yang berlangsung sejak tahun 1973 hingga 1982 dan kemudian menghasilkan Konvensi Hukum Laut 1982. Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan perjanjian internasional yang sangat monumental dalam sejarah hukum internasional dan juga hukum laut internasional. Setelah melewati perundingan selama 9 tahun, konvensi ini akhirnya disepakati di tahun 1982 dan mulai berlaku di tahun 1994. Konvensi ini, sebagaimana tadi disampaikan, merupakan konvensi yang sangat monumental karena dia terdiri dari 17 bagian, 9 lampiran, 320 pasal, dan merupakan suatu paket kesepakatan yang dicapai antara seluruh negara di dunia yang kemudian turut serta dalam perundingan dan menjadi negara pihak dalam konvensi ini. Bahkan Ambasador Tomiko dari Singapura yang menjadi presiden perundingan Konvensi Hukum Laut 1982 ini menjuluki konvensi ini sebagai konstitusi lautan atau undang-undangnya lautan. Demikian akhir dari video bagian 1, silahkan dilanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih.